Itu, selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini, yang mana kita akan melanjutkan materi dan pembahasan soal keperawatan anak dua. Nanti seperti biasa, yaitu kita bahas soal dan kita jawab sama-sama. Nanti sekiranya kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget ditanyakan ya. Oke, silakan dijawab. Oke, baik. Dari soalnya kita lihat, pertanyaan apa tindakan kolaborasi ya? Berarti kita melihat dari masalahnya. Apa masalahnya? Di sini dalam soal, masalahnya itu hasil pemeriksaan suhu tubuh tinggi ya, 38,6, mata cekung, turun kulit jelek, bibir kecap-kecap, dan berat badan 10 kilogram nih bisa ada berapa masalah nih? Masalah berat badannya, masalah suhunya, dan masalah cairannya. Nah, kita tinggal meninjau kolaborasi. Berarti yang paling tepat untuk tangani utama tuh apa? Nah, kan paling tinggi kan prioritasnya masalah cairan. Jadi, ya ini, isotonik ya, yaitu untuk menggantikan cairan intrasel yang hilang. Karena suhu tinggi ini juga bentuk dari kompensasi ketika tubuh kekurangan cairan. Nah, kalau berat badan ini kan tidak bisa sifatnya ya tidak searjen cairan ya. Jadi kalau ada soal seperti kita lihat aja kembali lagi ke hierarki Abraham Maslow. Melihat tingkat kegawat daruratan itu lebih lebih dominan yang mana, lebih urgent yang mana gitu. Jadi kalau soal seperti ini yang datanya ada semua bingung nih. Ya kita kembali lagi ke hierarki Abraham Maslow dan tingkat kegawat daruratan. Nah, dalam sini kita lihat yang paling darurat adalah terkait dengan cairannya. Maka dari itu jawabannya adalah ya pemberian cairan isotonis ya. Kita lanjut.
Oke, baik kita lihat dari sini jawabannya adalah intervensi masalah MTBS ya. Dari sini MTBS ya, jawaban D ya. Campak dengan komplikasi berat. Jadi menurut MTBS itu ini ada klasifikasi campak. Ini teman-teman nanti boleh saya share deh terkait dengan MTBS ya, yang terbaru 2020. Itu ada kriteria-kriteria. Walaupun ini memang jarang ya dalam soal hukum, tapi bisa saja muncul salah satu ya kriteria campak ya atau misalnya TB. Nah, di sini kriterianya kalau campak doang tuh dia sekarang atau dalam 3 bulan terakhir. Campak dengan komplikasi pada mata mulut adalah pada mata atau luka pada mulut. Komplikasi berat tanda umum adanya kekeruhan pada kornea mata atau luka di mulut yang dalam atau luas. Nah, ada tanda bahaya umum itu apa? Menolak makan, minum sejak pagi itu ya. Nah, ini adalah tanda bahaya umum. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut. Oke, kita lihat ya. Pertanyaannya, apakah diagnosa kepala yang tepat ya pada kasus di atas? Nah, kita lihat soalnya. Seorang anak berusia 13 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu dan nyeri perut. Hasil pengkajian anak gelisah, akral dingin, nadi 7 kali per menit, teraba lemah, napasnya cepat ya. Orang tua mengatakan anak belum BAK sejak pagi. Trombositnya 12.000 doang nih. Hematokritnya 50%. Ya, kita lihat apa diagnosa kepalan tepat? Jawabannya adalah betulnya resiko shock. Jadi perlu diingat, kalau diagnosa keperawatan itu tidak selalu yang tepat ataupun yang prioritas itu yang sifatnya dia aktual. Aktual tuh yang nyata terjadi ya. Contoh misalnya tadi hipertermi, kepala pasti efektif belum tuh. Nah, kita lihat di sini. Dia trombosit itu kan sama hematokrit ini volume cairan ya, darah. Nah, kalau trombosit ini ya nilai trombositnya. Trombosit kan salah satu fungsinya adalah pembekuan darah kan. Nah, kita lihat dia juga ada akralnya udah dingin. Nadinya tuh masih bagus, cuman udah teraba lemah. Makanya dia beresiko shock, ketidakcukupan darah memenuhi jaringan-jaringan tubuh ya. Jawabannya B. Kita lanjut.
Oke, kita lihat di sini apa jawabannya teman-teman? Ini apa jawaban ini? Ada yang mau menjawab? Karena kenapa nih? Kemarin kalau di Suction apa? Kata kuncinya. Kalau ada suara apa? Gargling ya Kak. Ya, gargling karena gargling kan ada cairan ya. Jadi rasional kan gargling itu ada cairan. Jadi seperti berkumur-kumur. Makanya untuk ngilangin cairannya itu ya suction. Tuh, kalau snoring kan ya karena benda padat salah satunya bisa lidah jatuh ke belakang. Makanya pasang OPA atau NPA. Nah, di sini kita lihat tindakan selanjutnya. Berarti kita lihat masalahnya ya. Dia itu kan BBLR hari kedua ya. Hari kedua perawatan. Bayi tampak membiru. Dah, bayi ini membiru kan bersianos. Nah, baru sulit napas. Gaspingnya begap-begap tuh. Retraksi dada ada, terdengar stridor ya. Kan ada penyempitan. Oh, sorry. Lalu di sini terdengar tanpa stetoskop. Udah diberikan oksigen oleh perawat, tapi itu masih biru. Nah, curiga apa? Curiga adanya gagal napas. Makanya untuk memastikannya, ya cek analisa gas darah. Gitu, cuman gagal napas. Maka cek AGD. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat melihat suction ya, ini bukan jalan napasnya. Ini berhubungan dengan upaya napasnya. Nah, breathingnya. Kalau NGT nggak ada urgensinya masa NGT. Terapi oksigen volume tinggi. Nah, ini juga bisa nanti setelah cek AGD. Misalnya habis cek AGD pasang CPAP atau venti sesuaikan karena untuk mengetahui indikasi dipasang oksigen volume tinggi kan harus tahu dulu AGD-nya berapa. Salah satunya ya, melakukan pemeriksaan elektrolit darah. Nah, ini juga ya bis elektrolit darah berhubungan dengan oksigen ini enggak gitu. Elektrolit kan ya berhubungan dengan kebutuhan cairannya ya, elektrolit, natrium, kalium gitu. Nah, di sini untuk indikasi napasnya karena dia masalah pada curiga pertukaran gasnya maka jawabannya adalah B ya. Lanjut. Oke, kita lihat dari sini jelas ya. Nih dia ada telah tabrakan sepeda motor ya, tidak sadarkan diri, ada perdarahan tengah hidung. Nah, untuk mengetahui apakah ada fraktur basis krani dan lain-lain sebagainya, kelainan tulang, juga ya lain-lainnya, maka perlu CT scan. Karena 3D-nya CT scan-nya, gambaran dalam dan sudut-sudut organ tulang tengkorak. Ya kalau EEG ini kan mudahnya elektrik ya, jadi kelistrikan otak. Kalau misalnya untuk mengetahui kelistrikan otak. Terus kalau USG ya, ini ngelihat misalnya kalau USG abdomen. Kalau fungsi ini cairan kan, menyedot cairan. Ronsen ya, dia kurang. Ronsen kan cuma gambaran 2D aja ya. Jadi gambaran dari seluarnya saja, tapi itu dalam-dalamnya tidak mengetahui. Makanya yang tepat CT scan. Ya,
Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya A ya. Jadi kalau STKI itu namanya gangguan tumbuh kembang ya. Nah, masalah keperawatan. Lihat hasil pengkajian anak lesu respon sosial lambat ya. Ini masalah tumbuh kembangnya. Jadi kalau STKI hanya ada gangguan tumbuh kembang. Maka jawabannya adalah kalau perlekatan lebih ke masalah keperawatan ketika biasanya bayi baru lahir ya. Jadi perlekatan kepada ibu. Jadi kalau dalam SDKI udah termasuk gangguan tumbuh kembang. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya C ya, DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Jadi kalau kita lihat vaksin ini sebenarnya ada perubahan sedikit ya. Coba kita lihat tentang imunisasi. Nah, ya, materi vaksin bisa dipahami nih. Nah, ini yang terbaru nih. Jadi kalau vaksin itu kita lihat dia ini juga sering muncul ya dalam soal hukum. Jadi kalau 0 sampai 7 hari itu HB0. Rutenya intramuskular, dosis 0,5. Jadi dia dalam soal itu biasanya ditanyakan kayak tadi jenis soal atau dia metode maupun dosisnya. Nah, kalau 1 bulan BCG polio ya OPV polio 1, lalu 2 bulan DPT HB HIB 1 ya kalau DPT HB HIB ini 2 bulan satu OPV ya, baru PCV. PCV ini adalah misalnya pneumonia, pasien pneumonia ya. Lalu 3 bulan DPT, HB, HIB 2, OPV 3, PCV 2. Nah, metodenya 4 bulan DPT, HB, HIB 3, OPV ya. Lalu 9 bulan campak. Nah, mudahnya kalau ngapalin seperti ini, kalau polio itu dia sesuai dengan bulannya, polio sesuai dengan bulannya. Kalau 1 bulan polio 1, 2 bulan polio 2. Nah, kalau DPT, HB, HIB itu turun satu dari bulannya maupun PCV ya. Ini ya misalnya nih 2 bulan dia polionya polio 2 ya kan tapi DPT-nya DPT 1 DPT HB 1 kalau 3 bulan DPT HB HIB 2 ya terus itu dia PCV-nya OPV-nya 3 jadi kalau polio ini ngikuti bulan ya rotavirus jadi gini kalau vaksin itu sebenarnya kalau melihat dari yang lebih dari ini ya lebih dari ini tapi kalau saya ngelihat saya patokannya kita dari MTBS. Ya, jadi buku manajemen terpadu balita sakit. Nanti teman-teman kalau punya referensi kan. Jadi kenapa saya tidak masukkan semua? Karena yang wajib paling wajib dalam soal hukum itu ini. Nah, kalau yang tahun lalu nih ya, coba saya tampilkan sebentar. Jadi itu terkait dengan vaksin kalau kita melihat.
Nah, ini nah ini yang lalu ya, jadi vaksin. Jadi dia nggak ada tambahannya, dia nggak ada tadi PCV-nya, pneumonia. Nah, ini yang masuk dulu. Masih saya itu masih terpakai tahun 2023 tuh masih terpakai. Tapi 2024 tadi tambahannya seperti itu. Makanya 017 hari HB0. Nah, ini yang beda cuman tambahan tadi. Nah, ini ya. Gitu. Jadi teman-teman, eh saya saranin pakai ini sih. Karena kalau dalam Solocom patokannya. Tapi kalau misalnya mau ngapalin tambah ya rotavirus silakan. Oke, kita lanjut ya. Mulai dari tadi kesana. Oke, kita lihat dari sini jawabannya apa tindakan utama? Ya udah terapi oksigen ya. Karena kita lihat di sini dia udah sampai di IGD, teman-teman. Jadi kalau di IGD itu kan perangan utama sifatnya urgent ya. Nah, ada retraksi dinding dada ya. R-nya 40 kali per menit ya. Tindakan utama ya terapi oksigen. Jadi kalau misalnya kita berikan semifowler itu, dia nanti sambil dibarengi ya. Salah satu posisi yang diindikasikan pada anak dengan gangguan pernapasan agak sulit untuk anak usia toddler ya. Dan salah satunya memang kalau dari IGD terus ada tanda-tanda sesak napas, ia langsung berikan terapi oksigen dan sesuai dengan nanti indikasinya jelas SpO2-nya berapa, kayak gitu, kecepatan RR-nya berapa. Di sini tanyakan tindakan utama, dia udah sesak napas, ada retraksi di dada. Jadi karena bayinya 2 tahun, di antara di sini tidak efektif dan ya ini bukan tindakan utama yang tepat, gitu ya. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah udah mau ya. Kita lihat jawabannya adalah betul, diare. Ini kurang lebih sama minggu lalu ya. Jadi dia masih BPCR 4 kali sehari, tapi itu mata cekung belum cukup untuk mengangkat hipovolemi. Karena syarat hipovolemi apa? Dia ada beberapa tanda gejalanya yang tanda gejala mayor. Intinya kalau mengangkat diagnosa itu harus ada tanda gejala mayor ya. Nah, itu paling penting.
Karena dengan tanda gejala mayor baru bisa diangkat diagnosa tersebut. Lalu kalau misalnya dari dalam soal lebih dari satu diagnosis yang memang ada tanda gejala mayor, kita lihat dari tadi tingkat kebutuhan dan tingkat kegawat daruratannya. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah motorik kasar ya. Nah, coba kalau kita lihat apa sih DDST? Nah, halo, kelihatan nggak sudah? Belum ya? Nggak ada, Pak. Belum ada. Udah ya? Tadi udah sempat kelihatan nggak? Ini, Sempat kelihatan tadi. ini ya, ini ya. Jadi kalau personal sosial tuh ya, perkembangan yang meliputi kemampuan anak menyusahkan diri di masyarakat ya, bersosialisasi namanya kan personal sosial. Jadi diri ini bagaimana bersosialisasi. Ya contohnya bisa bermain ular tangga, menyebutkan nama-nama teman, bagaimana eh, berkomunikasi dengan usianya, itu personal sosial. Kalau motorik halus ini adalah tugas perkembangan anak yang meliputi kemampuan anak memanipulasi benda-benda kecil. Contohnya apa ya? Misalnya ngambil bola kecil, lalu menumpuk kubus, mengambil manik-manik, ya kan hal kecil ya. Nah kalau bahasa ya kosakatanya, bahasanya, kemampuan dalam menangkap hal sekitarnya. Contoh menyebutkan tadi meniru bunyi, menyebutkan binatang, menyebutkan kata-kata. Kalau motorik kasar ya ini kemampuan menggunakan otot besar ya. Contoh berdiri dengan satu kaki, berlari, melempar bola, meloncat gitu. Nah, itu perlu diidentifikasi dan dipahami, teman-teman. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya menghentikan aliran transfusi ya. Jadi kalau mau soal KMB, soal Gadar, kalau sedang transfusi terus ada masalah alergi dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu fokus langsung dihentikan. Karena setelah dihentikan baru bisa lainnya. Jadi jangan diteruskan, karena kalau diteruskan itu dia hanya mengurangi gejalanya aja. Misalnya apa? Memberikan oksigen, melaporkan dokter, mengobservasi tanda vital, memposisikan tidur semipolar, menghentikan aliran transfusi darah. Jadi fokus ke menghentikan transfusinya terlebih dahulu. Berapa ini? Nah ini nanti ada dua rumus ya yang kita bisa pelajari. Nah dari sini kita lihat berapa. Nah kalau ini jawabannya betul ya 1200. Jadi ini rumus pertama ya. Rumus pertama yang bisa gunakan. Jadi kalau rumus yang ini untuk soal ini ya, itu dia 10 kilogram pertama dikali 100 cc. Lalu 10 kilogram kedua, sisanya ya maksudnya, dikali 50 cc. Terus kalau misalnya berat badan masih lebih, sisanya dikali 20. Nah, contoh di sini kan dia beratnya 14 kilo kan? 14 kilogram. Nah, 14 kilogram di sini berarti berapa? 10 kilogram pertama dikali 100, udah pasti 1000. Di sini berarti kan dia beratnya 14 kilo, masih ada 4 kilo sisanya. Nah, maksudnya 10 kilogram kedua ini nggak harus 10 kilo. Tapi maksudnya ketika sudah melewati 10 kilo, masuk ke yang ini. Jadi 10 kilogram kedua ini kan sisanya 4 kilo. 4 dikali 50 berarti 200 cc. Jadi 1000 tambah 200, 1200. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana kalau beratnya lebih dari 20? Nah, kita pakai rumus ini. Misalnya 10 kali 100, 1000. Udah pasti kan? Sisanya 15 kilo. Berarti kan 10-nya lagi. 10 kali 50, 500. Saya 5 kilo. Nah, di sini BB sisa dikali 20. Sisanya 5 kilo. Dikali 20, 100. Jadi 1000 tambah 500 tambah 100, 1600. Makanya jawaban 1600. Nah, tapi kalau soal pakai rumus yang ini beda. Jadi kalau misalnya berat si anak itu 10 sampai 0 sampai 10 kilo, dia 100 mili per kilogram berat badan. Jadi misalnya dia beratnya 7 kilo, berarti 100 mili dikali 7, 700 cc. Tapi kalau dia beratnya 11 sampai 20, ya, hitungnya begini. Misal dia beratnya di sini 12 kilo. Berarti 1000 ditambah ya 50 dikali hasil dari BB dikurang 10. BB-nya berapa? BB-nya 12 misalnya tadi ya. BB-nya tadi kita pakai BB 12. Berarti 12 hasil dari 12 dikurang 10, 2.
Ya kan? Nah, jadi 50 kali 2 berapa, guys? 100 ya. Berarti 1000 ditambah 100 sama dengan 1100. Gitu ya. Masih bingung nggak? Suaranya pelan kah? Halo? Cek, cek. Udah jelas, Kak. Jelas ya? Ada yang masih bingung ini? Kalau pakai rumus yang ini. Biasanya ya, kalau pas saya hukum kemarin rumusnya keluar pakai rumus ini. Jadi saya dapatnya pakai rumus ini. Gitu. Jadi ini kalau misalnya beratnya 11 sampai 20 kilo, dia rumusnya 1000 ya, ditambah hasil dari 50 mili dikurang dikali BB-nya berapa di sini? Dikurang 10 kilo. Gitu. Ada yang masih bingung? Kita lanjut dulu. Jelas, Kak. Jelas ya. Jadi kalau yang beratnya 20 kilo lebih dari 20 sama aja berlakunya. Nih, misalnya lebih dari 20 kilo, pakainya 1500 di sini. Terus di sini 50, di sini 20. Terus di sini BB-nya 10, di sini 20. Jadi caranya sama, cuman angkanya aja yang berbeda di sini. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini tetes impuls lagi. Ini udah belajar sih kemarin, cuman kita review lagi ya. Ya, kita lihat dari sini jawabannya adalah berapa, guys? Ini rumusnya kayak apa kemarin? Belum tahu rumusnya, Kak. Rumusnya ya. Ntar kita belajar. Ini kita lihatkan rumus infus ya. Infus. Nih, jadi kita lihat rumusnya nih. Jadi ini ya, pertama kita harus tahu faktor tetes terlebih dahulu. Nah, faktor makro itu dewasa ya, 15 atau 20 tetes. Jadi ngeliat aja nanti dalam soal. Kalau nggak disebutkan faktor tetesnya berapa, pakai 20 tetes per mili. Lalu untuk faktor tetes mikro anak itu 60 tetes per mili ya. Dropnya. Jadi 60 tetes itu sama dengan 1 mili. Nah, rumusnya kita pakai rumus yang tiga aja. Jumlah, ini patokannya ya. Mudah. Jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes dibagi hasil waktu yang ditentukan dalam jam dikali 60. Jadi hasil dari jumlah cairan ini yang dikalikan faktor tetes dibagi dari hasil waktu dalam jam yang dikalikan 60. Kayak gitu. Nah, kalau kita kembali lagi dalam soal tadi, kita lihat.
Ini kita pakai rumus basicnya dulu ya. Nih, berapakah tetesan infus yang diberikan? Kira berapa nih? Jumlah cairannya berapa tadi? Ini jumlah cairan dalam soal ini berapa? lima lima ratus ratus 500 200. Terus faktor tetesnya berapa? 60 60. 60. 5. Ini saya ajarin yang basic dulu tadi ya. 500 kali 60 berapa? 30.000 30.000. Terus bawahnya lamanya waktu. Di sini berapa lamanya? 24 Jam. 24. Dikali 60 60 sama dengan 1440 1440. Jadi 30.000 dibagi ya, dibagi dengan 40 berapa? 1440 21 20,8 8 jadi 21 ppm ya. Atau yang cara mudahnya, kalau anak-anak tinggal dibagi aja. 500 dibagi 24 berapa coba? 21 20,8 jadi 21 Sama ya. Nah, kenapa kalau anak-anak tinggal dibagi enak? Karena gini, tinggal dicoret aja. Kan 60 di sini. Ya kan? Ini juga 60. Jadi ini dicoret. Ini atas dicoret, bawah dicoret. Jadi tinggal 500 dibagi 24. Karena dia faktor tetesnya sama apa namanya? Sama konstantanya sama. 60 jadi habis. 60 bagi 60 habis kan? Jadi tinggal angkanya tinggal ini aja. Gitu ya. Kalau itu faktor 60, kalau dewasa beda. Dewasa ya tadi di sini faktor tesnya 20. 20 dibagi 60 maksudnya disederhanakan berapa? 3 ya kan? 3. Berarti 500 dibagi 24 dikalikan 3. Ya, gitu. Kalau anak tinggal dibagi aja. Nah, ini betul ya, jawabannya 21. Atau kalau seperti ini, nanti ada yang perkalian. Tapi enaknya hafalin aja. Dan gak usah bingung kalau di UKM kan ada kalkulatornya, jadi bisa ngitung sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat di sini jawabannya adalah ya di sini jawabannya adalah mengoleskan salep mata ke kantong mata ya. Di sini SOP-nya jelas. Dalam soal dia sudah membersihkan perut, membersihkan salep, cuci tangan, membersihkan ke mata dengan kapas air hangat, menarik ditarik ya. Ya jadinya mengoleskan aja kalau ditarik.
Nah, ini evaluasi kemarin nih. Berapa? Berapa nih tanggal pemeriksaan dikurang tanggal lahir? Tanggal pemeriksaannya berapa? 5/10/2019. Oke. Ya, kita lihat aja beda jawabannya nih. Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah ya D ya. Coba kita lihat. Di sini betul nggak nih? Tanggal pemeriksaannya berapa? 26 Mei 2022. 2022. Lihat ya. Kita lihat di sini dia ini kan mulai tanggal pemeriksaan. Kita lihat di mana dulu sih ya enaknya. Bentar. Ini deh. Kita lihat di sini tanggal pemeriksaannya 5 November ya. Tanggal 5 11 berarti ya. Tanggal 5. Tanggal 26. Salah. 26 05 2022. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal 5, 5 November. 5 November ya. 11 2019. Nah, 26 kurang 5 berapa? 5 November, Nurse. Bukan 5 bulan 1. 5 November ya? 11. Sorry, sorry, sorry. Nah, di sini kita lihat 26 kurang 5 berapa? 21. 21 Bang. 21 Bang. 21. Terus itu 5 kurang 11 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Jadi bisa minjem ya. Bang. Iya. Jadi minjam 5 plus 12. 12. Berapa? 17. 17. Ya. 17 17 dikurang dikurang 11, 11, 6. 6. Oke. Terus itu kita lihat di sini dia 2021 ya tadi ya. Udah pinjam setahun ya. Ya. Jadi, Dikurang setahun. jadi 2 tahun. 2021. 2021 maksudnya 2021 kurang 19 2 tahun ya. 2019 ya.
Berarti 2 tahun, 6 bulan, 6 bulan, 21 hari. 21 hari. Tadi jawabannya berapa? Ya, betul ya. Sip. Kita lanjut. Nah, ini yang berapa nih? Basic nih ya. Rumusnya jumlah cair apa? eh Dosis permintaan dikali volume Kali pengencer pengencer ya. Volume pengencer dibagi dosis sediaan. jadi berapa? Aduh, nanti di belakang deh. Berapa nih? Dia dosis permintaannya berapa di sini? 25 mili per kilogram berat badan atau 250. Oke, jadi betul ya. 25 mili itu per 1 kilo. Karena beratnya 10 kilo, jadi 25 dikali 10 berapa? 250. 50. Dikali volume. Volumenya berapa? Pengencernya 5 mili. 5 mili. Baru dibagi se 1.000. 1.000, Bang. 1.000. ya. Tadi jawabnya 1, ya jawabannya 1,2 mili ya. Betul. Oke, kita lanjut. Sini apa dengan awal perawat? Bang. Kita lihat. Ya, betul ya, E ya. Jadi langkah awal kan, tindakan awal perawat. Kalau diazepam ini kalau sudah memang dimiringkan, nanti ngeliat evaluasi, ada lagi baru dikasih diazepam. Jadi awal pertama ya, melonggarkan, dan jangan ditahan dan memalingkan kepala.
Kita lihat di sini jawabannya adalah ya hipovolemi ya. Karena melihat di sini udah dia bibir kering, telur kulit tidak elastis. Ini jelas jawabannya adalah hipovolemi. Oh, ini ya kita lihat di sini betul ya. Jadi kalau sini jawabannya adalah ya menyambungkan selang infus ya. Jadi kalau kita lihat udah dia menusuk, udah diinsersi ya, itu jangan langsung difiksasi. Kalau kita kan asli memang difiksasi ya biar memudahkan. Karena ya udah pasti. Tapi kalau dalam SOP habis ditusuk dialirkan dulu agar apa? Agar pasti gitu ini masuk gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah betul ya. Teknik pemukulan ritmik dengan telapak tangan yang melakukan jadi ini namanya clapping. Jadi kan ada clapping, ada vibrasi. Nah, clapping seperti mangkuk gitu ya. Ini kalau teknik pemukulan fisioterapi dada. Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya betul lah cairan ya. Jadi fokus di sini udah masalah hipovolemia. Jadi walaupun dia diare, tapi kita lihat dia mukosa bibir kering. Nah, itu kita cairan dulu, ngatasi cairannya dulu agar tidak terjadi shock. Oh, ini udah soal lansia nih, kelewatan. Ini udah habis nih. Oke, cukup ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan ini? Nanti kita besok malam ya, maternitas ya. Kalau anak sih ya seputar itu ya. Kemarin Apgar score, diagnosa, intervensi, lalu tadi vaksin, penghitungan terapi bermain, dan lain-lain. Tapi lebih banyak ya sama sebenarnya kurang lebih sama aja intervensi, evaluasi.